saya di YouTube channel saya. Kali ini adalah vlog yang ketiga dan di sini saya akan membahas tentang penanganan dini atau early intervention bagi penyandang autis setelah dia didiagnosa. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, yang juga sudah menjadi follower di fanpage, di akun Facebook atau sosial media lainnya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan autism. Nanti saya akan bahas ya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya mau membahas tentang pengalaman saya mengenai early intervention atau penanganan dini ketika Axel pada masa usia itu. Penanganan dini itu sangat penting sekali untuk anak-anak kita yang sudah didiagnosa autis, dan saya baru ikut bergabung dalam komunitas orang tua penyandang autis. Dan saya melihat bahwa ternyata di Indonesia itu semuanya sudah hampir rata-rata sadar bahwa penting sekali untuk melakukan hal ini dengan memberikan terapi. Ya, di mana-mana ada, saya melihat banyak tawaran untuk ikut terapi ini, terapi itu, segala macam. Dan juga adanya, kalau nggak salah, ada dukungan dari pemerintah juga melalui BPJS. Dan saya lihat ini, saya bersyukur sekali karena saya pikir sebelumnya bahwa di Indonesia pemerintahnya belum memberikan dukungan yang penuh untuk orang tua para penyandang autis. Jadi untuk itu saya melihat adanya perbedaan ketika kami masih di Indonesia. Dan waktu itu Axel juga belum didiagnosa autis, tapi dengan melihat perkembangan yang signifikan, saya berharap bahwa orang tua para penyandang autis di Indonesia bisa memberikan dukungan, melakukan program-program yang sudah diberikan oleh para terapis dan juga para dokter atau para ahli di bidang autis, supaya sesegera mungkin bisa memberikan pertolongan dan memberikan dukungan bagi anak-anak itu untuk bisa bersosialisasi di masyarakat atau bisa menemukan apa yang bisa membantu mereka untuk diterima secara baik di lingkungannya. Sekarang saya mau kembali ke pengalaman saya, bagaimana dalam masa penanganan dini atau early intervention itu ketika Axel sudah didiagnosa autis. Apa yang terjadi? Axel memang langsung sekolah di sekolah special needs, dan di sana dia diberikan banyak terapi. Jadi itu semua sudah disediakan di sekolah, sistemnya langsung berjalan. Jadi ada involve juga atau dari dokternya, dari guru-gurunya. Jadi ada terapi bicara karena dia tidak bisa bicara, dan juga ada terapi berenang, hidroterapi, terapi musik, ada diberikan juga untuk menggali sensorinya. Tapi terus terang saya harus akui bahwa saya gagal, banyak gagalnya pada masa early intervention itu. Walaupun semuanya sudah disediakan dengan baik, tapi karena saya sendiri dengan keadaan saya waktu itu, saya tidak meneruskan maksudnya apa yang sudah diajarkan di sekolah, saya tidak lakukan di rumah. Kadang-kadang saya gampang putus asa, saya hidup capek karena waktu itu Axel juga baru punya adik yang baru lahir, dan juga karena keadaan saya waktu itu masih beradaptasi dengan keadaan di sini, dengan kebudayaannya, dengan udaranya, dan juga perhatian yang harus saya berikan juga untuk kedua anak saya yang lain. Dan juga karena saya juga kerja part time, kerjanya malam, Pak. Jadi pagi saya urus adiknya Axel, terus malam saya harus kerja. Jadi saya agak teledor, atau memang teledor lah dengan
masa-masa itu ketika Axel sebenarnya sangat membutuhkan untuk fokus dalam hal bicaranya. Apalagi pada masa itu Axel di bawah usia 8 tahun tidak menunjukkan aggressiveness atau perilaku yang berbahaya. Jadi dia banyakkan tenang. Jadi kita masih bisa handle kemana-mana dia dengan perilakunya. Masih kita bisa bawa ajak jalan-jalan. Banyak yang kita lakukan waktu itu untuk membantu sosialisasinya. Itulah keteledoran saya karena saya tidak fokus bagaimana membuat dia mengerti, bagaimana dia supaya bisa berkomunikasi, walaupun kita disediakan juga waktu itu alat berkomunikasi karena dia tidak bisa bicara dengan gambar atau disebut di sini PEX, Picture Exchange Communication System, atau dengan makaton, yaitu seperti bahasa isyarat. Jadi kita tidak menganggap itu sesuatu yang harus kita perhatikan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Padahal itulah awal dari semua kesulitan yang terjadi ketika dia memasuki masa remaja. Ketika dia tidak mempunyai sesuatu yang sudah harus dibereskan pada masa anak-anak. Jadi saya bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan sekarang. Kalau ada yang sudah mengeluh pada masa anak-anak saja sudah susah atau sudah tidak bisa lagi mengatasi yang dihadapi ketika anak-anak tantrum, atau ketika anak yang susah diatur, atau yang memukul, menjambak, atau segala macam perilaku yang agresif ya. Jadi saya sudah melalui itu semua, dan itu kesalahan yang utama adalah ketika masa early intervention tidak benar-benar dibereskan. Jadi ini yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua, bagaimana saya menjalani itu semua. Saya melalui hal-hal yang bahkan yang paling menyeramkan saya sudah lalui, dan itu adalah kalau saya lihat ke masa lalu tuh saya menyesal kenapa saya tidak lakukan ini dulu dengan sungguh-sungguh kepada Axel. Kenapa saya tidak melakukan introspeksi diri atau fokus kepada anak saya. Sebabnya saya ingin berbagi kepada teman-teman. Nanti mulai dari vlog yang selanjutnya akan saya bahas poin-poin yang penting yang teman-teman bisa persiapkan untuk anak-anak teman-teman menghadapi masa remaja. Jadi sekian dulu ya teman-teman vlog saya kali ini. Saya sudah cukup lama juga nih ngobrol sama teman-teman. Sekarang sudah mulai gelap. Sebenarnya jamnya belum terlalu tinggi, cuma karena sudah memasuki musim gugur, jadi cepat gelap. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa like and subscribe atau follow account Facebook saya atau YouTube ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam peduli autis, salam sejahtera, dan bye.